Yang saya lihat bersama orang miskin itu adalah ternyata mereka memiliki pola hidup. Nah, saya ingin bertanya nih Pak dengan lengkap, apa saja sih pola hidup mereka ini? Khusus di kalangan orang-orang miskin ini ada beberapa pola hidup yang itu membuat atau memberikan dampak langgengnya kemiskinan. Misal satu ya, kultur orang miskin itu biasanya ketakutan, ada rasa takut. Ketika ada hal-hal yang baru dia langsung menolak karena perilakunya biasanya dipengaruhi oleh rasa terancam. Yang kedua itu ada rasa malu. Tapi malunya itu bukan malu dalam pengertian etika, tapi malu karena rendah diri. Jadi orang miskin itu tertutup, itu dipengaruhi oleh rasa malu dan rasa takut. Jadi misal nih, kan Rafika ikut ngajar anak-anak itu kan sering ngerasain mereka itu sejak kecil aja memiliki pola hidup yang kurang percaya diri kan. Ya itu mempengaruhi. Nah yang ketiga di dalam diri orang-orang miskin itu sering ada perasaan dikalahkan oleh realitas hidup mereka. Jadi mereka saking merasa terkalahkannya itu mereka tidak memiliki sikap yang bijaksana. Misal dalam merespon keadaan diri mereka itu merasa ini aku hidup kok jadi korban gitu. Nah, makanya banyak orang miskin itu mendekati ke fakir itu ya. Kalau yang sangat miskin kan fakir, namanya fakir, mendekati ke kufuran itu karena tidak bisa bersyukur. Jadi dia merasa tercampakkan hidupnya di dalam dunia ini. Nah, ini makanya teman-teman yang sekalipun bukan dari keluarga miskin ini harus hati-hati terhadap manakala dia berpikir dalam hidup itu selalu teraniaya. Jangan sering merasa diri kita itu paling menderita, itu tidak bagus. Nah, karena tadi pengaruh tadi tercampakkan atau dicampakkan oleh sebuah takdir yang menurut dia takdir padahal tidak, itu dia memiliki sikap yang agresif, lebih ke reaktif, bukan responsif. Nah itu perbedaannya. Kalau yang sudah lepas dari kemiskinan atau dari kultur yang tidak miskin itu kan biasanya menanggapi sesuatu itu lebih positif dan karena itu responsif. Nah orang-orang miskin itu kadang-kadang reaktif kalau ada sesuatu. Misal nih Rafika punya motor, nah temennya iri. Punya handphone baru, iri. Nah, di dalam orang miskin itu kalau tetangganya beli ini itu, kadang-kadang dia merasa iri jadinya. Karena itu beberapa hal ini sangat penting untuk dihilangkannya. Varian-varian yang lain, orang miskin itu juga kemudian ketika saking kepepetnya karena masalah-masalah yang tadi itu kadang-kadang menjadi agresif. Itu bagian lahir dari kultur kemiskinan. Tapi harus diingat ya, ini tidak semua orang miskin itu pasti begitu, karena ada orang miskin hanya secara ekonomi, tapi secara mental, psikologinya itu enggak bermental miskin. Cuman secara umum yang saya amati dengan ribuan sampel yang saya hadapi dari perilaku hidup orang-orang miskin itu yang bermental miskin tadi ya memang mengalami hal itu. Nah, itu realitasnya. Nah sekarang apa yang harus kamu tanyakan? Gimana cara mereka itu keluar dari jeratan Nah, kemiskinan? secara umumnya dua hal. Pertama dari struktur, kalau itu strukturnya tidak menumbuhkan ekonomi, maka yang harus diselesaikan adalah ekonominya dulu. Karena orang miskin itu kan tidak bisa berkembang ke arah yang lebih positif berpikirnya atau punya rasa kasih sayang, bisa berempati, itu kan bukan dari kultur orang miskin. Nah, itu ekonominya diberesi. Nanti dari situ kalau ekonominya sudah berkecukupan, bahkan agak berlebih, akan terseleksi. Ada orang miskin yang manakala ekonominya meningkat, itu dia terjebak pada kemiskinan yang masa lalunya. Tapi ada juga yang masih terbawa-bawa. Makanya banyak istilah itu, kalau Rafika mau ngerti, ada istilah OKB. OKB itu orang kaya baru. Jadi dia banyak gaya, banyak pamer itu karena tadi ada unsur dendam.
Nah, dendam terhadap masa lalu, dan banyak kita lihat itu pejabat-pejabat yang perilakunya itu seperti balas dendam, pamer, ya, flexing ya istilahnya ya. Terus ada juga pemimpin-pemimpin dunia yang dari kultur miskin terus dia balas dendam. Contoh Stalin. Nah, itu di Uni Soviet. Berbeda dengan Lenin yang dulu dari keluarga terdidik, bukan orang miskin. Dia agresif untuk melakukan tindakan otoritarian, tapi dia lebih mengembangkan pada proyeksi-proyeksi yang optimis, lebih optimis. Nah, ini kultur kemiskinannya atau mentalitasnya juga harus diperbaiki selain memperbaiki ekonomi. Nah, karena itu yang harus dihadirkan dalam pendidikan melayani orang-orang miskin itu juga harus mengedepankan contoh-contoh perilaku yang jangan sampai lah kita itu sering memamerkan harta, berbicara keunggulan harta, berbicara tentang bahwa harta itu penting harus dicapai, itu iya, tapi jangan satu-satunya sebagai solusi, karena memang nanti dalam hidup ini kita membutuhkan nilai-nilai di luar harta. Katakanlah kalau kita petakan itu ada 4 varian bekal hidup. Yang satu materi, ya harta itu, harta benda, termasuk alam lingkungannya, itu diperhatikan, tapi ini sekali lagi materi hanya bagian. Yang kedua waktu itu bisa terbagi-bagi untuk waktu berekonomi, waktu berumah tangga secara baik, waktu mencari ilmu. Terus ilmu kan nggak boleh berhenti ya Rafika, nanti setelah kuliah juga harus tetap membaca, harus tetap banyak berdiskusi kan, terus bersilaturahmi, ketemu dengan banyak orang yang berilmu ya, memiliki pergaulan yang sifatnya produktif lah untuk keilmuan. Nah, waktunya juga harus dibagi-bagi untuk banyak hal supaya hidupnya juga bervariatif. Yang ketiga itu dia harus memiliki juga energi kekuatan yang bisa mensupport atau katakanlah spiritualnya. Karena itu perlu juga kalau kita sering mengkaji ilmu dari pengetahuan-pengetahuan itu arahnya ke yang spiritualitas, karena hidup yang tidak bermakna itu berbahaya. Karena itu kita berkegiatan seperti ini kan tidak sekedar sosial saja, tapi juga meningkatkan empati ya, spiritualitasnya. Bahkan kita harus berani masuk ke wilayah untuk menjadi altruis, menolong orang lain, mengorbankan waktu kita, tenaga kita, energi kita untuk kecenderungan. Nah, yang selanjutnya yang keempat ini sangat penting ya, namanya seni. Seni itu harus dipelajari juga, harus menjadi semacam kegiatan-kegiatan yang bisa mensupport diri kita. Selain memaknai dengan ilmu pengetahuan, dan kita juga harus mempelajari seni-seni dalam pengertian yang lebih luas. Itu adalah pengembangan empati. Empati kita terhadap tanaman, kita ngapresiasi dedaunan, ngapresiasi anak-anak desa yang sedang berpendidikan. Itu juga bagian dari seni. Dari kalau kita nggak punya seni, nanti hidup kita juga nggak akan masuk ke wilayah spiritual. Bisa jadi nanti kalau kita kaya, orang miskin yang meningkat menjadi orang makmur, kalau tidak memiliki apresiasi seni, itu nanti bisa dia kehampaan. Makanya kan ada kasus-kasus itu orang kaya udah miliaran duitnya kok aneh hidupnya hampa gitu kan, lucu itu. Nah, itu salah satunya karena tidak memiliki kemampuan untuk mengapresiasi seni dalam kehidupannya, seni dalam pengertian luas ya. Makanya kita di Indonesia itu kita kembangkan kesenian, musik oke, lukisan kita oke, dan termasuk seni yang memandang hidup ini ya dengan alam yang rusak harus kita tanami. Itu juga dalam pengertian bukan hanya ekonomisme, tapi untuk kesenian yang lebih luas ya. Kalau tadinya tanahnya bukit-bukit itu seperti itu kering kerontang, kita tanami pohon durian, tanami pohon mangga, kan jadi tumbuh estetika yang lain, termasuk cara membangun rumah segala macam harus estetik lah. Nah, seperti itu solusinya ada dua. Yang tadi tidak sekedar ekonomisme, ekonomi harus betul, harus dicukupi. Setelah itu harus dikembangkan dimensi-dimensi yang lain juga. Terus kan berarti kalau kayak gitu keadaan atau status setiap orang miskin itu berbeda juga ya Pak. Nah,
Itu berarti nanti solusinya beda-beda juga, Pak? Benar, secara umum ada kehidupan ini, misal beberapa RT itu kan hampir semua miskin, walaupun beberapa orang tidak masuk ke golongan miskin, tapi kemudian kultur miskinnya kan juga tumbuh berkembang di situ karena pergaulannya, ruang lingkupnya kan hanya itu saja. Nah, itu solusi treatment umumnya ya harus sama. Nah, keadaannya sama, treatmentnya sama, tapi kalau keadaan berbeda itu sudah masuki individu. Nah, makanya kalau kita membangun sanitasi komunal itu karena problemnya sama. Ini orang-orang miskin semua, kita bangunin solusinya air. Mereka berkecukupan air. Oh, satu masalah selesai. Nah, tapi di dalam diri masing-masing ini kita sering melihat ada orang miskin tapi tidak memiliki mental miskin. Dia bisa mengembangkan solidaritas sosial, bahkan tidak iri, tidak dengki terhadap tetangganya. Nah, itu potensi-potensi yang dijadikan agen untuk perubahan sosial di sekitarnya. Nah, tapi kita juga melihat memang individu-individu yaitu banyak sekali yang mengindap masalah-masalah yang tadi itu, yang awal saya jelaskan. Jadi treatmentnya kalau Rafikan nanti mau mendampingi orang miskin ada dua. Apakah kita sedang mendampingi masyarakat secara umum atau hanya individu-individu? Treatmentnya berbeda-beda. Nanti ada satu individu itu yang problemnya menonjol pada masalah dia itu memiliki sikap yang agak agresif, bahkan senang menyakiti orang, senang mukuli orang, dan dia puas dengan menjatuhkan orang. Itu termasuk lahir dari kultur yang tidak tercukupi hidupnya. Terus ada yang senang menyiksa hewan kan. Kadang-kadang kok ada orang membunuh kucing dengan rasa tidak berdosa dan dia merasa puas. Perbedaan-perbedaan kultur individu ini harus dijawab dengan masalah yang sifatnya spesifik, tidak makro tadi. Kalau kekurangan air, kekurangan ekonomi mungkin masih bisa secara makro. Tapi kalau yang individu mesti juga harus dengan pendekatan individu gitu.